Bekerja sama dengan RT setempat. Kok di situ anak-anak muda semua, yang tua-tuanya tuh tidak ada. Ini adalah generasi muda yang akan menjadi orang kaya. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bang Amin di UGD One Channel. Dan hari ini Bang Amin lagi berada di Taman Sari Gunungan di Banda Aceh ya. Dan hari ini Bang Amin juga akan bincang-bincang sama salah satu orang yang menyelamatkan beberapa puluh orang. Bang Amin akan nanya sama dia pengalaman dia, perjuangan dia menyelamatkan banyak Oke, sebelumnya Bang Amin akan nge-review taman ini. Ini dia tamannya, sangat keren sekali guys. Kalian bisa ikutin. Ya, ini bangunannya semua serba putih ya. Wow, amazing sekali ya. Pokoknya di Banda Aceh banyak situs-situs bangunan-bangunan seperti ini, taman-taman yang sangat keren. Wah, rupanya kita udah sampai di atas bangunannya. Dan di sini rupanya bangunannya juga nggak terlalu luas ya. Sempit, cuma unik. Nah, ini dia guys, Bang Amin sudah berada sama Bapak Rafi Bihaki. namanya Bapak Rafi Bihaki. Ini Bapak asalnya dari mana nih? Saya asal dari Kalimantan Utara. Saya berdomisili di Bandung karena saya kerja di BUMN. Bang Amin ini penasaran nih, soalnya Bapak ini sangat gencar ya, kayak ngedukasi orang-orang, kayak memviralkan nih, ini lo orangnya yang menipu anak Kalimantan Utara, ini lo orangnya oknum. Awalnya Bapak kok bisa tertarik dengan kasus kayak gimana ceritanya? Tarik sih enggak, hanya gitu. saja saya setiap hari pulang saya bekerja, saya melihat kok banyak orang-orang ngumpul, dan pastinya saya pasti bertanya anak-anak mana yang daerah tempat saya tinggal itu ada di daerah Bandung ya. Kemudian pulang saya bekerja, tanpa sengaja saya ketemu dengan dua orang anak perempuan dan laki-laki. Pada saat itu tidak sengaja bertemu di rumah makan. Pada saat itu memang saya mau beli makanan untuk persiapan makan malam gitu. Itu awalnya tuh? Itu awalnya. Sebelum itu saya penasaran kok setiap hari kok ada wajah-wajah dari orang luar Bandung gitu, dan mereka berkumpul di suatu rumah ya, mungkin dikatakan mereka itu adalah base camp, tempat kumpul mereka. Nah, Kok bisa tahu bahwa mereka bukan berasal dari Bandung gitu? Gimana ceritanya nih? ya karena kan kalau kita bisa ngelihat versi dari wajah seseorang itu kan pasti beda ya. Oh iya, apalagi benar-benar. karena kalau kebanyakan bahasanya juga beda, dan saya bertanya mereka dari Ambon. Oh, ada dari Ambon. Terus Ada juga dari NTB, ada juga dari Nusa Tenggara. NTB itu Nusa Tenggara Barat. ya. Terus kemudian ada juga dari kota Bau-Bau, ibu kotanya Kendari, Sulawesi Tenggara. ya. Nah, Oke. Kemudian singkat cerita saya bertanya dengan anak itu, saya tanya mereka kuliah apa bekerja di Bandung. Kemudian mereka mengatakan nama saya, mereka itu bisnis. Bisnis apa? Nah, itu yang membuat saya penasaran, itu bisnis tadi. Karena saya bekerja sambil usaha, tapi usaha saya kan real ya. Iya, benar. Usaha saya real itu saya konveksi sepatu, tas ya seperti distro. Karena mereka bilang bisnis, jadi kok anak muda dengan umur belasan ini kok bisnis apa gitu, membuat saya penasaran. Masih belasan tahun ya? Gitu? Masih belasan tahun, rata-rata 18 tahun, 17, ya paling ada juga yang 25 tahun lah. Tapi udah berbisnis. Bisnis apa nggak tahu nih, penasaran masih ya? Oh, saya penasaran. Oke. Gitu. Terus selanjutnya gimana? Nah, ternyata mereka memperlihatkan katanya sih produk kesehatan. Kesehatan tuh gimana? Ya karena saya sambil bekerja, kadang saya lembur malam, makanya saya ingin melihat produk kesehatan itu apa. Gitu. Terus gimana? Dikasih tahu? Setelah dikasih tahu, tapi setelah saya lihat produknya katanya buat terapi Terapi kesehatan. Iya, tapi tidak memungkiri saya
saya masih antara percaya dan tidak, seperti itu. Kemudian anak yang dua itu yang mengatakan sama saya, Pak, ada anak Kaltara, Kalimantan Utara. Karena saya selaku sendiri orang Kaltara, bagi saya itu adalah saudara saya. Iya. Kalau bertemu di perantauan sama siapa aja, saya tidak pandang suku, tidak pandang agamanya, tapi semua saudara saya. Ya benar. Nah, terus kemudian mereka datanglah ke tempat saya, karena saya juga ingin berkenalan sama anak Kaltara itu. Sesampainya di rumah, saya persilakan mereka duduk bincang-bincang, terus kemudian saya dipertemukan sama anak itu yang dari Kaltara. Nah, mungkin saya nggak sebut namanya. Iya. Nah, kemudian saya bertanya, apa aja sih produk yang kalian jual, bisnis apa yang kalian itu sampai tergiur dari, bayangkan kamu dari Sebatik itu jauh perbatasan Malaysia Indonesia. What? Kan itu butuh biaya besar, gitu. Kalau hanya sebatas kalau bisnis seperti baju dan sebagainya, mungkin saya wis oke lah gitu. Tapi kalau cuma hanya produk, nalar logika saya kok bisa gitu. Apalagi mereka dengan mengatakan dengan ke saya pribadi gitu. Saya mendengarkan ya, bisa beli mobil mewah. Terus apa percaya? Saya antara 50-50, karena saya ingin mendengar dulu, penasaran. Terus gimana setelah penasaran nih? Nah, setelah saya penasaran, yang mereka mengatakan bisa beli mobil mewah, rumah mewah, motor mewah, terus kemudian dengan gaji dolar per minggu, gitu. Per minggu pula. Terus kemudian mereka memperlihatkan atau sedikit mendoktrin saya agar saya bisa terdoktrin untuk ikut gabung ke. Akhirnya gimana? Apa gabung? Ya sebelumnya saya nggak mau gabung dulu. Karena jadi akhirnya gabung ya? Iya, akhirnya gabung. Terus gabung itu kenapa? Kok sampai mau gabung, kenapa tuh? Ya awalnya saya nggak mau gabung, tapi ketika saya melihat di situ banyak anak-anak yang masih muda, mereka itu yang masih polos, ya, sekiranya umur 17, 18 hingga sampai 20-an, 5-an gitu. Nah di situ hati saya tergugah, karena bukan saya melihat iming-iming dari mereka, tapi cara kinerja mereka ini mengajak, merekrut dengan suatu kebohongan. Karena penasaran masuknya. Betul, saya penasaran. Kalau dibilang iming-iming, saya sangat ketawa sekali. Apalagi dilihatkan di situ leader-leader besarnya yang punya mobil mewah, rumah mewah, bahkan dari oknum-oknum hukum pun dikasih lihat itu video-videonya ya. Mungkin saya terbuka aja langsung. Di sini ada oknum kayak polisian, tentara. Di situ kayak seolah-olah mereka itu menjadi iklan, tapi tidak membuatkan saya berpikir untuk iming-iming besar, karena bagi saya merantau di Pulau Jawa tuh 25 tahun. Udah lama banget ya. Dan sambil kuliah, sambil bekerja, sambil usaha, itu pun saya banting tulang gitu. Memang datangnya itu rezeki dari Allah. Tapi kalau seperti kayak instan, dalam hitungan berapa bulan bisa beli mobil dan motor, dari mana uangnya? Apakah uang itu dari member? Pasti jelas dari hasil kebohongan. Mungkin kasarnya ya menipu secara halus. Seperti contohnya yaitu membuat modus-modus informasi seperti informasi lowongan kerja, informasi-informasi lain seperti umroh gratis agar orang-orang tergiur dan mau gabung dan mau merantau, mungkin kayak gitu. Ya seperti itulah. Jadi yang membuat saya itu kasihan kepada anak-anak ini, di situ mereka buat di media sosial loker, lowongan pekerjaan dengan gaji dolar per minggunya. Mereka memperlihatkan bahwa mereka bisa membelikan sebuah motor KLX terus sama motor Ninja Warrior gitu. Tapi yang membuat di pikiran saya itu apa? Satu, bukan membuat saya yakin, tapi membuat saya penasaran. Kalau memang dengan secepat hitungan berbulan, 3 bulan atau 4 bulan bisa beli motor, secepat itu. Lah, sedangkan saya yang bekerja sebagai arsitektur di PT Wijaya Karya, nggak mungkin langsung 1 bulan, 3 bulan saya beli motor. Saya harus mengumpulkan gaji saya dulu. Karena apa? Sebagian untuk saya keperluan yang lain, saya menabung, barulah saya bisa beli. Dengan instannya mereka mudah mendapatkan sepeda motor KLX ataupun
Ninja Warrior, itu yang membuat saya tanda kutip ada apa di balik semua bisnis ini. Oh, jadi karena itu Bapak masuk ke sana untuk mencari informasi di dalam sana gitu. Benar. Karena kalau saya tidak masuk, saya dianggap doktrin dan saya susah untuk menyelamatkan anak-anak. Di samping nyari tahu tentang cara mereka merekrut, juga ingin menyelamatkan anak-anak yang ada di dalam situ gitu ya, makanya Bapak gabung gitu ya. Betul. Gitu. Saya pikir begini. Kalau seandainya saya tidak bergabung, mereka menganggap saya doktrin gitu. Dan saya mungkin akan dijauhi mereka gitu. Nggak akan percaya gitu ya. Tidak akan percaya gitu. Jadi makanya saya punya statement saya berpikir gini, strategi saya. Oke deh kalau begitu. Saya masuk, tapi saya ingin lihat dulu presentasi mereka. Dan presentasi mereka bagaimana. Di situ kalau memang ada satu keganjilan tidak sesuai sama logika yang saya pikirkan, maka saya gabung, tapi niat saya untuk menyelamatkan anak-anak Ambon, anak-anak dari NTB, dari Padang, Kaltara, anak dari Kaltara. Jadi masih banyak yang lainnya se-Indonesia. Pernah ketemu anak Aceh nggak yang di daerah saya? Kalau anak Aceh, waktu presentasi itu saya ada ketemu pada saat sholat. Saya izin sholat untuk sholat zuhur. Pada saat presentasi itu saya ketemu sama anak Padang dan sama anak Aceh. Tapi anak Aceh itu sepertinya terbohongi. Ya mungkin ya kasarnya tertipu. Akhirnya mereka ya pulang. Begitu gitu ya? Bicara ke saya. Dan saya pun juga kembali cabut dari beranjak diri dari presentasi itu. Saya kembali untuk kerja. Oke, jadi dulu Bapak gabung sambil bekerja juga itu? Ya, saya punya strategi. Ketika saya masuk itu saya bilang sama anak, kita nanti sistem direct selling, kita nanti ngembangkan di Kaltara, kita nanti ngembangkan di Ambon. Supaya apa? Supaya anak-anak itu saya doktrin dulu. Setelah mereka sudah masuk di dalam lingkaran saya, baru saya pulangkan mereka, baru saya suruh mereka kerja. Oh ya, yang benar. Dulu mereka para leadernya tahu nggak bahwa Bapak ini lagi bekerja di tempat lain juga? Tahu, para anak-anak tahu. Ya? Saya juga bekerja di PT Wijaya Karya ya. Itu saya sebagai konsultan arsitektur. Dan mereka sebenarnya senang gitu. Karena apa? Supaya meyakinkan mereka kalau saya gabung di situ, pasti mereka mudah untuk mencari member baru. Coba lihat, sedangkan Pak Rafif aja seorang arsitektur di PT Wijaya Karya gabung. Masa kalian tidak gabung? Itu untuk edifikasi mereka. Seperti itu. Aksi saya untuk menyelamatkan mereka itu. Setelah berapa lama gabung di sana? Sekitar kurang lebih 1,5 bulan. Untuk masuk ke pikiran anak-anak itu memang tidak mudah. Gimana cara Bapak membongkar semuanya dan mengajak anak-anak itu untuk keluar dari? Saya mengajak mereka untuk keluar itu kebetulan saya bekerja sama dengan RT setempat, dengan Bapak Kos setempat, sistem kode aja lagi. Bahwa mereka itu sudah lama juga berada di situ ya. Dari kos pindah ke kos, dari base camp pindah ke base camp. Karena apa? Karena diusir oleh warga setempat gitu. Kenapa diusir? Satu, orang-orang warga setempat di Bandung itu, mereka mencurigai, kok duduk-duduk aja kerjanya malah bergabung banyak orang sampai luar daerah. Setelah saya komunikasi dengan RT-nya dan yang milik kos juga, akhirnya yang punya kontrakan itu ngusir mereka. Ada satu leader kecil lah gitu, yang merekrut anak-anak Ambon itu, curhat ke saya, Pak, katanya, Pak, saya bisa nggak minta tolong sama Bapak, karena hari ini, malam ini juga saya disuruh tinggalkan base camp dan kos-kosan. Alasannya kenapa disuruh tinggalkan base camp? Di satu alasannya ribut, ya, yang kedua mungkin sedikit bayarnya telat juga, dan ketiga juga masyarakat di situ juga resah dengan adanya mereka di situ. Saya tampung di tempat saya kurang lebih 40-an, mereka tinggal di rumah saya dan makan di rumah saya dan tidur di rumah saya. Situ kesempatan saya untuk mendoktrin mereka. Nah, cuma mendoktrin mereka itu saya buatlah iming-iming mereka. Saya juga punya strategi iming-iming, bisa mendoktrin mereka, dan anak-anak alhamdulillah mereka percaya dengan kata-kata saya. Memang tidak semua, ada sebagian, tapi sekarang alhamdulillah mereka sudah kembali bekerja masing-masing, sudah meninggalkan
bisnis manipulasi ini. Mereka bilang sistem obat nyamuk dari jauh mendekat, gitu cara mereka. Nah terus kemudian saya mendoktrin anak-anak, ya udah kita pulang sama-sama kembali ke Ambon, kalian ke sana, nanti masalah busnya sama kapalnya, tiketnya biar saya yang urus pemberangkatannya mereka. Gitu ya? Iya. Itu berapa orang semuanya yang mau pulang kemarin tuh? Yang pulang kemarin orang 45 orang dan Ya. semua bapak yang tanggung. dan sebagian memang ada uang mereka yang mereka mengatasnamakan sama keluarganya yang dibilang Soluna. Solusi dana maksudnya? Betul, panjangannya kan solusi dana ya. Nah, Soluna itu terkadang mereka menghubungi keluarganya, orang tuanya